Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah di antara kita tidak pernah ada yang tahu bahwa Allah memberikan kenikmatan kita hingga penghujung tahun 2022. Kita semuanya tidak pernah memperkirakan bahwa kita oleh Allah diberi kesempatan hidup hingga penghujung akhir tahun. Dan insya Allah jika Allah masih memberi kesempatan, kita bisa menikmati tahun Masehi 2023. Tentu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak akan kita sia-siakan. Tentu di dalam diri kita pasti memiliki motivasi bagaimana kita bisa meraih kehidupan yang lebih baik dalam segala sisi secara kompleks, yakni baik kehidupan yang kita raih di dunia maupun kehidupan yang akan kita raih kelak di akhirat, yakni mardhatillah. Oleh karena itulah di dalam mensikapi kehidupan dari hari ke hari, kita patut senantiasa merenungi, menanamkan di dalam diri kita, menjadi dasar, menjadi motivasi kita di dalam 3 dimensi, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka kita termasuk orang yang celaka. Jika hari ini sama dengan hari kemarin, kita tergolong orang yang merugi. Dan jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, kita tergolong orang beruntung. 3 dimensi waktu kehidupan yang akan kita raih, yang kita ciptakan kondisi semacam ini sangat-sangat mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan ketika kita tidak memiliki niatan. Tapi insya Allah, jika kita memohon kepada Allah setiap saat, setiap waktu, kita untuk bisa meraih kebaikan, memohon hidayah, memohon rahmatnya agar kita diberi kekuatan, langkah demi langkah yang kita raih akan senantiasa menunjukkan nilai kebaikan. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Dan jangan sekali-kali mengkultuskan setiap pergantian kalender adalah sesuatu yang mengandung religius sangat tinggi. Jangan, sekali-kali jangan. Pergantian waktu adalah sunnatullah. Ada pagi, ada siang, ada malam, dan seterusnya. Dan pergantian angka adalah hitungan manusia untuk memudahkan berapa waktu yang telah kita lewati. Karena itulah yang disebut
muhasabah diri. Jangan hanya menunggu pergantian tahun. Namun kalau kita ingin mengawali, memotivasi diri agar mudah mengingat hitungan yang sama sekali memang kita dari golongan orang ghafilin misalnya, orang yang lalai ingin hijrah ke arah kebaikan, itu pun tidak dipersoalkan asal kita tidak membuat ketetapan itu bagian dari religi yang dijalani. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang disebut muhasabah diri itu bukan hanya menunggu hari, menunggu minggu, menunggu jam, menunggu bulan dan sebagainya. Setiap saat kita hendaknya senantiasa bermuhasabah diri. Apa yang telah kita lakukan? Apa kebaikannya sudah kita laksanakan? Apa keburukan yang sudah tanpa kita sadari kita lakukan? Kita segera mohon ampun kepada Allah setiap saat sehingga tidak terjadi sebuah penumpukan kesalahan yang ada pada diri kita. Demikian pula kalau kita secara global melihat perjalanan waktu, apakah hari-hari, bulan-bulan yang sudah kita lalui, bagaimana wujud kondisi hati kita di dalam mensyukuri nikmat Allah. Apakah diri kita benar-benar sudah mengimplementasikan rasa syukur untuk perjalanan kehidupan yang kita jalani, ataukah kita bersyukur tatkala nikmat besar saja? Tentu ini juga harus kita evaluasi. Jangan sampai kita salah melangkah mensyukuri nikmat Allah ketika benar-benar nikmat itu telah dinampakkan sangat dirasakan besarnya, tetapi yang kecil-kecil akan dilupakan. Naudzubillah min dzalik. Kita harus bersyukur secara kompleksitas dari yang kecil sampai yang besar, dalam bentuk juga merubah perilaku sikap kita bahwa apa yang diberikan oleh Allah menambah kebaikan sikap perilaku, menambah kemanfaatan kehidupan kita untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk jamaah secara umum. Sehingga disitulah kualitas kehidupan kita benar-benar menunjukkan khairun nas anfa'un linnas, baik-baik manusia yang berguna untuk manusia lainnya. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Ada hal yang sering kita lupakan. Apakah di dalam diri kita, di dalam hati kita sudah memiliki sifat qanaah? Ini yang benar-benar kita harus tahu betul. Tahu betul apakah kita sudah melaksanakan sifat qanaah. Jangan salah mengartikan. Qanaah dalam makna harfiah adalah menerima pemberian Allah dengan tulus, dengan ikhlas. Bahwa apa yang kita berikan itu benar-benar memang itu adalah ukuran diri Allah. Dengan sifat qanaah akan terhindarkan dari rasa iri, rasa dengki, rasa hasud dendam kepada orang lain. Karena sadar bahwa kita apa yang diberikan oleh Allah itu adalah memang bagian yang akan membawa keselamatan. Sehingga hati kita dengan sifat qanaah itu akan merasakan sebuah sifat yang kaya. Tidak menjadikan sifat yang miskin. Menerima apa yang diberikan Allah dengan tulus ikhlas. Tanpa kita sadari, kita sering mendengar keluhan-keluhan. Kok mek sakmene, kok sudah usaha demikian dan sebagainya, masih saja. Lah, ini hati-hati, ini yang disebut dengan penyakit hati. Jangan sampai mengidap kepada diri kita. Jika hari kemarin dan yang sudah kita lalui masih ada timbul sifat demikian, maka mari besok dan seterusnya kita buang sifat-sifat yang seperti itu. Sehingga kesimpulannya, mari
kita di dalam hari ke hari. Yang besok dalam catatan manusia. Ingat, dalam catatan manusia tahun 2023 dimulai. Bisa juga kita membuat catatan muhasabah diri. Besok diawali dari kalau tadi terlalaikan sholat tahajud. Janji pada diri sendiri, mohon kekuatan kepada Allah. Ya Allah, bangunkan saya jam 2, jam setengah 3, atau jam 3. Mohon, saya akan mengawali sholat tahajud sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Saya akan menjejakkan kaki 5 waktu ke masjid ketika tidak ada halangan syar'i. Mari kita jadikan motivasi nilai keimanan kita. Sehingga dengan begitu kita akan terbiasa langkah demi langkah kita bangun kebaikan. Juga silahkan dalam diri dimotivasi. Saya lama tidak menyapa dengan si A atau si B karena tidak enak hati. Saya ingin memulai untuk lebih baik lagi. Jangan pernah malu melangkah untuk kebaikan. Dan ingatlah, setiap langkah untuk kebaikan bukan pujian awal yang diterima, cacian yang ada. Justru itu, anggap itu adalah lisan-lisan syaitan yang menggoda kita, memperkuat keimanan kita. Tetaplah melangkah lebih baik. Kita melangkah untuk berbuat baik, walau dicaci oleh sekian juta manusia, daripada kita melangkah kesalahan walaupun dipuji oleh sekian miliar manusia. Pilihlah kebaikan, pilihlah kejujuran, pilihlah keobjektivitasan di dalam menilai sesuatu, disampaikan dengan kebenaran. Awali dalam catatan diri Anda sebagai muhasabah diri. Inilah yang bisa saya sampaikan agar kita benar-benar menjadi manusia yang khairun nas anfa'um linnas, dan benar-benar kita tergolong orang-orang yang tidak merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.